Jumpa lagi di Opini Budiman. Harian Kompas Selasa 18 Oktober menulis dengan judul yang cukup keras. Relasi Sambo di kepolisian lancarkan pembunuhan. Itu adalah reportase Harian Kompas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Senin 17 Oktober 2022 bahkan sampai akhir tahun nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menjadi perhatian nasional atau juga internasional. Belum pernah ada dalam sejarah peradilan di Indonesia dalam kasus pembunuhan, kasus Ferdy Sambo, drama Duren 3 ini menarik perhatian publik. Survei dari lembaga opini publik, mayoritas di atas 70% orang mengikuti detail-detail kasus tragedi pembunuhan Brigadir Yosua. Sebuah kasus yang sebetulnya urusan domestik antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati, tapi berkembang menjadi sebuah kasus besar ditambah dengan kebohongan dan menimbulkan kegoncangan publik. Bahkan Presiden Jokowi sampai 4 kali meminta agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan dibuka secara transparan. Ferdy Sambo memang sosok yang luar biasa. Upaya rekayasa pembunuhan Yosua oleh Sambo menunjukkan betapa kuatnya relasi Sambo di tubuh kepolisian, seperti yang ditulis di berita utama Harian Kompas. Belasan polisi terjerat dalam kasus Sambo. Ada yang terlibat dalam dakwaan pembunuhan berencana, ada yang terlibat dalam upaya yang disebut sebagai obstruction of justice atau perintangan terhadap penyidikan. Ada pula kemudian kepolisian yang harus dipecat dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Majelis Hakim telah menyidangkan 4 terdakwa dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, istrinya sendiri, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, ajudan Sambo yang bertindak sebagai justice kolaborator. Ada juga 5 anggota kepolisian yang dijerat dengan tuduhan obstruction of justice, penghilangan barang bukti, dan juga merusak barang bukti itu. Mereka adalah Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Persidangan adalah tempat yang paling beradab untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan. Keadilan bagi keluarga Yosua, keadilan bagi anggota Polri yang terseret-seret dalam kasus Sambo. Persidangan adalah sarana yang paling tepat untuk membuka apa sebetulnya motif yang paling hakiki sampai kemudian terjadi pembunuhan terhadap Yosua. Sekaligus juga persidangan adalah tempat yang paling terhormat bagi Ferdy Sambo untuk mengungkap catatan-catatan pribadinya yang tercatat dalam buku hitam yang selalu dibawanya ketika sidang majelis kode etik sampai ke persidangan. Keadilan harus ditegakkan. Sambo harus berani ngambil alih tanggung jawab dari polisi-polisi bawahannya yang sebetulnya hanya sekedar menjalankan perintah. Dia adalah seorang perwira tinggi berbintang 2. Relasi kuasa tidak memungkinkan kemudian anak-anak buahnya kemudian mengikuti atau tidak mengikuti perintah dari Sambo. Karena orang-orang di bawahnya sebenarnya hanya sekedar menjalankan perintah dari Sambo. Hierarki yang begitu tinggi, seorang perwira tinggi berbintang 2 dengan bawahan-bawahannya tentunya membuat anggota polisi lain susah untuk menolak perintah dari atasan, yaitu Ferdy Sambo. Dalam sebuah organisasi yang berdasarkan hierarki, selalu ada ungkapan bahwa tidak ada anak buah yang salah adalah komandannya. Pertanyaannya kemudian, beranikah Sambo mengambil alih tanggung jawab itu semua dengan tidak mengorbankan anak buahnya? Atau tanggung jawab untuk sedikit meringankan beban dari anggota-anggota kepolisian yang sebetulnya tidak bersalah
atau bersalah dalam skala ringan karena dia hanya sekedar menjalankan perintah. Namun di balik itu semua, tentunya pengungkapan fakta di persidangan harus bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan kepada institusi kepolisian. Mengapa rentetan masalah di kepolisian terus terjadi? Dari kasus Verdi Sambo, dari kasus lemparan gas air mata di Malang, dan yang terakhir adalah penangkapan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teni Minahasa sebelum dia menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Rentetan kejadian ini tentunya harus menjadi bahan introspeksi bagi kepolisian. Apa yang salah dengan polisi kita? Teguran Presiden soal gaya hidup mewah dari kepolisian, gaya hidup hedon oleh anggota-anggota kepolisian, membuat kepercayaan publik terhadap polisi kian rendah dan kian rendah. Situasi itu sungguh-sungguh membahayakan. Perbaikan citra memang harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan membersihkan polisi-polisi yang mungkin tidak seiring dengan gaya butuhnya pemimpin-pemimpin polisi yang sederhana. Lembaga kepolisian yang dituduh, yang disebut-sebut bergaya hidup hedon, bergaya hidup mewah, itu sebetulnya hanyalah simptom. Yang justru menjadi pertanyaan adalah dari mana sebetulnya kekayaan dari pejabat kepolisian itu? Itulah pertanyaan dari hakiki, dari teguran Presiden agar polisi tidak menampilkan gaya hidup bermewah-mewahan. Tapi sebaliknya yang dicari adalah apakah kemudian laporan-laporan kekayaan dari pejabat kepolisian itu rutin dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Seandainya itu bisa terjadi, tentunya upaya-upaya untuk penumpukan kekayaan secara ilegal yang bisa saja terjadi di dunia kepolisian itu bisa dicegah. Semoga persidangan ini bisa menyampaikan pesan perlunya reformasi di tubuh kepolisian.